Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kemarin dibahas tentang pertanyaan kenapa Tuhan menurunkan agama. Dijawab oleh Siwo bahwa itu sebagai panduan kehidupan. Pertanyaan lanjutan, kenapa sistem panduan kehidupan itu terbukti tidak efektif di masyarakat luas atau negara, dan jelas itu buktinya tidak efektif. Pertanyaannya kenapa? Saya bisa men-sharingkannya begini. Sistem agama itu sering juga disebut dengan sistem keumatan. Sistem jangan dipetil-petil sehingga tidak terjadi lagi keutuhannya. Nah, yang saya maksud keutuhan dari sistem itu, satu, ada utusan Tuhan yang berfungsi sebagai guru dari manual itu. Konsep-konsep agama yang merupakan bagian integral dari sistem itu, yaitu adalah aturan keyakinan dan aturan hukum yang sering disebut dengan akidah dan syariah. Kemudian dilengkapi lagi sistem itu dengan bentuk buku manualnya atau sering disebut dengan kitab suci. Ya, jadi ada 3 hal. Kitab suci, guru, dan akidah dan syariahnya. Ada di dalamnya ada aturan keyakinan dan aturan hukum. Itu sering disebut dengan akidah dan syariah. Ada usuluddin sama dengan akidah, dan ada furu'uddin sama dengan syariah. Kalau 3 itu tidak ada, maka sistemnya berarti ada problem. Berarti tidak lengkap, berarti tidak utuh. Sudah nanggap, Mas Imran? Sekarang yang ada banyak di masyarakat, termasuk ada pada diri saya sangat lama, bahwa sistem agama itu hanya akidah, syariah, dan kitab suci. Yang saya pertanyakan, gurunya mana? Ahlinya mana? Ya. Kalau di kampus itu ada aturan kampus, ada buku-buku pedoman, tapi yang pertanyaannya dosen yang membidanginya mana? Itu yang jadi problem di situ. Kita pernah membahas bahwa disebut sebagai satu gerakan, sebuah kesadaran, sebuah kampanye yang luar biasa, khususnya pada saat mau memasuki abad ke-14 Hijriah. Itu udah lama, saya masih muda tuh, saya masih sekolah di STM waktu itu. Saya ketemu Cak Ainun Najib di situ. Karena ada waktu itu ada pagelaran menyambut, saya masih ingat tuh, pagelaran menyambut era kebangkitan Islam menyongsong abad ke-14 Hijriah. Dan di situ ada pagelaran budaya dipimpin oleh seorang pemuda. Waktu itu belum nikah, beliau ganteng, gondrong gitu. Nah, pagelaran itu dipimpin oleh MH Ainun Najib. Nah, yang didoktrinkan di situ adalah akan terjadi kebangkitan Islam. Doktrinnya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya sih, saya waktu itu sampai saya sudah menjadi
pemuda dewasa. Saya kemudian sampai menjelang nikah itu saya masih pegang doktrin itu, bahwa diri kita juga akan kembali kepada Islam pada saat saya kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, baru kemudian setelah berproses, kemudian saya melampaui dengan proses pernikahan. Baru saya ngeh ya dari proses itu. Loh, masa kembali ke kitab? Kenapa tidak kembali ke ahlinya? Kembali ke buku-buku wajib. Kenapa tidak kembali ke dosen? Nah, dosennya itu sekarang kemana? Di mana? Siapa? Jadi mahasiswa itu diajak merujuk semua ke kitab, ke buku-buku wajib mahasiswa. Tapi siapa yang ahli tentang guru itu? Itulah. Saya baru ngeh, Masya Allah. Loh, ini kalau saya nggak hati-hati terjebak ini. Saya ini diperintah menjadi orang muslim yang baik, harus kembalinya, rujuknya itu kepada wakil Tuhan, bukan kepada kitab. Kalau kepada kitab, kitab yang dijelaskan oleh wakil Tuhan itu, bukan dijelaskan oleh sembarang penjelas yang bisa jadi tidak proporsional dan tidak relevan. Pertanyaannya sama Mas Imron, Pak, dosennya mana Mas Imron? Ada kemudian terkait dengan doktrin bahwa ahli Quran itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada saat beliau wafat kesempurnaan Islam yang difahami total menjadi hilang. Karena apa? Karena sudah dibawa wafat oleh beliau. Maka tinggallah kitab-kitab, buku-buku wajib pegangannya. Siapa kemudian yang bisa memahaminya secara komprehensif? Kalau doktrin itu dinyatakan bahwa yang ahli Quran hanya Kanjeng Nabi saja. Nah, kemudian saya mendapatkan banyak kemudian perkembangan-perkembangan data-data, meskipun yang kemarin-kemarin saya sudah tahu datanya tapi belum ngeh. Misalnya apa? Ada doktrin yang sampai ke masyarakat bahwa ada ulama itu yang disebut sebagai warasatul anbiya. Jadi ada ulama yang dia mewarisi nabi-nabi, dia mewarisi kepemimpinan Kanjeng Nabi, dia mewarisi ilmu-ilmu Kanjeng Nabi, dia mewarisi keteladanan Kanjeng Nabi. Ya, karena ilmu Kanjeng Nabi itu seluas ilmunya nabi-nabi. Ya, yang dalam wahyunya itu disebut bahwa Al-Quran itu mencakup kitab suci yang ada sebelumnya. Ada namanya ulama warasatul anbiya. Saya tahu itu sudah dari kecil. Saya tahu tentang pelajaran tentang ada ulama warasatul anbiya. Cuman saya nggak ngeh. Saya pikir ulama warasatul anbiya itu ya semua ulama. Loh, ternyata setelah semakin serius, ini bukan sembarang ulama. Ulama yang mewarisi kenabian, bukan sembarang ulama ini. Apalagi ulama bikinan media, ulama terbitan apa gitu ya, komunitas. Enggak. Ini ulama yang mewarisi. Ini bukan sembarang ulama. Kalau keutuhan, kelengkapan ilmu Kanjeng Nabi tidak ada yang bisa melanjutkan, berarti kesempurnaan sistem Islam itu hilang. Kenapa hilang? Lah yang tahu hanya Kanjeng Nabi, keutuhannya, dan Kanjeng Nabi wafat. Tidak ada yang bisa mewarisi ilmunya. Tidak ada yang bisa mewarisi keteladanannya. Tidak ada satupun yang bisa mewarisi kepemimpinannya. Ya. Padahal substansi tegaknya ajaran Islam itu ya ada di sini, di ahlinya, di gurunya, di dosennya, bukan di kitab-kitabnya.
Karena kitab-kitab itu tergantung siapa yang mau menafsiri. Saya juga dulu sering menafsiri ayat. Tentu dengan kapasitas saya. Meskipun sekarang saya tobat sudah. Enggak, saya tidak akan pernah lagi berani menafsiri ayat. Karena bukan kapasitas saya. Kalau saya yang menafsiri, maka nilai-nilai keagungan itu akan menjadi serendah pemahaman saya. Nah, masalahnya adalah bahwa az-zikr, salah satu sebutan dari Al-Quran, itu bukan saja diturunkan, istilahnya begitu, redaksinya oleh Allah, tapi juga dijaga. Nah, Allah menurunkan Al-Quran lewat siapa? Lewat Muhammad. Allah menjaga Al-Quran lewat siapa? Apa mau dijaga sendiri oleh Allah tanpa harus melalui hukum sunatullah, sebab akibat? Nah, ketemu lagi nanti. Misalnya dalam sholawat. Kenapa yang disebut sholawat itu tidak hanya Muhammad yang disebut, tapi juga disebut keluarga suci Muhammad atau Ali Muhammad. Jadi ada Ibrahim, Ali Ibrahim, ada Muhammad, Ali Muhammad. Nah, ketemu lagi nanti di situ. Saya dari kecil hafal betul sholawat itu, karena itu salah satu bacaan wajib pada tahiyat akhir, tasyahud akhir. Itu wajib membaca sholawat, sehingga tahu betul sholawat itu redaksinya ya. Allahumma, waktu saya masih kecil itu saya di NO, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Setelah saya pindah Muhammadiyah berubah, Sayyidinanya hilang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, gitu kan. Tapi intinya sama bahwa di dalam sholawat itu ada dua, bukan satu, yaitu Muhammad wa ali Muhammad. Kalau disebut Ibrahim, ada wa ali Ibrahim. Pertanyaannya, Ali Ibrahim itu siapa dan Ali Muhammad itu siapa? Bertahun-tahun saya mempelajari tentang Islam, tapi tidak tahu tentang itu. Bukannya tidak tahu, tidak pernah ada informasi tentang itu. Baru pada saat saya ditanya oleh seseorang, kau kalau sholat di tasyahud akhir, sholawatmu gimana? Ini. Yang ditanyakan, Ali Muhammad siapa? Itu bagaikan kena petir di siang hari. Ya, setiap hari saya lafadzkan itu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi tidak ngerti pada saat saya ditanya, Ali Muhammad siapa? Oh, ini rupanya. Ya, kenapa? Agama yang mestinya aplikatif, efektif dalam rangka untuk memakmurkan masyarakat manusia ini menjadi tak lagi efektif. Kenapa? Karena gurunya ditinggal. Karena Ali Muhammadnya tidak dikenal. Karena kita masing-masing menafsiri ayat Quran dan Sunnah sesuai versinya masing-masing, tidak lagi merujuk kepada ahlinya. Sehingga yang terjadi adalah semakin banyak yang menafsiri ayat, semakin banyak perbedaan dan semakin banyak pertentangan yang terjadi. Kenapa? Karena ditafsiri sesuai versinya masing-masing. Ayatnya sama, tapi penafsirannya bisa beda. Hadisnya sama, tapi syarahnya bisa berbeda. Kenapa? Tidak merujuk kepada ahlinya. Jadi kita kuliah, kita hanya berdasarkan kitab-kitab yang ada di kampus, dosennya kita tinggal. Anehnya kemudian muncul dosen-dosen, tidak tahu dosen dari mana, yang mengangkat dia jadi dosen siapa, tapi banyak sekali di sana, banyak ustadz di sini, banyak ustadz di sana, banyak Pak Yai di situ juga, banyak Pak Yai di sana, banyak ulama di sini, banyak ulama. Tapi gelar itu dari mana? Siapa yang menobatkan itu? Ini yang menjadi problem terbesar. Apa?
yang bukan ustadz menduduki kursi ustadz, yang bukan kiai menduduki kursi kiai, yang bukan ulama menduduki kursi ulama. Ayo bayangkan, apa yang terjadi? Semua mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi sambil meninggalkan gurunya, meninggalkan ahlinya. Apa yang terjadi kira-kira? Logis tidak? Jadi bangunan berpikir saya ini, cara saya berpikir ini logis apa tidak? Kemudian real tidak di masyarakat? Mungkin ya, tapi saya nggak tahu persis sih. Mungkin kalau itu ditanyakan sama Mas Imron gimana? Mas Imron, estafet kepemimpinan ilahiyah yang bukan pilihan manusia, tapi pilihan Tuhan dan pilihan wakil Tuhan. Setelah Kanjeng Nabi wafat, siapa? Ya. Tapi yang itu penunjukan dari atas ya, bukan hasil pilihan dari bawah. Kalau hasil pilihan dari bawah, udahlah pasti tidak sempurna, pasti tidak ideal. Kenapa? Kita nggak ngerti hati manusia. Terus ditanya lagi sama Mas Imron, Mas Imron, al ulama warasatul anbiya itu siapa? Yang dia mewarisi tugas kenabiannya, dia mewarisi kepemimpinan Kanjeng Nabi, dia juga mewarisi keteladanan dan kepemimpinan Kanjeng Nabi. Siapa? Nah kalau tidak tahu kan berarti kita ini seperti anak yatim yang nggak ngerti bapaknya. Kita ini seperti murid yang nggak kenal gurunya. Kita ini seperti makmum yang tidak connect dengan imamnya. Gimana tuh? Saya sepakat dengan kalimatnya Mas Imron bahwa agama itu sekarang terbukti tidak efektif. Ya masalahnya agama yang mana? Agama Islam, ya Islam yang mana? Karena Islam itu macam-macam, ada Islam A, Islam B, Islam C, Islam X, ada Islam yang mirip Islam, ada Islam yang seperti Islam, ada Islam yang orisinal. Nah, Islam yang orisinal itulah yang bisa efektif. Yang orisinal, sesuai dengan sistem. Sistem itu bukan hanya ajaran, akidah, dan syariah, tapi juga kitab suci dan gurunya kitab suci itu. Tidak bisa itu dipisah-pisah. Kemudian saya dapat lagi puzzle. Barang siapa dia meninggalkan hablum minallahi wa hablum minan nas, maka dimanapun pasti akan terjadi ketidakbaikan. Sayangnya sekarang hablum minallah wa hablum minan nas dimaknakan di masyarakat yang saya terima lama sekali. Hablum minallah itu hubungan kepada Allah dan hablum minan nas hubungan sesama manusia. Padahal kalau Anda buka semua kamus bahasa Arab, ya sudah deh, kamus bahasa Arab yang mana? Kalau hablun minallah itu tidak bisa dimaknakan hubungan kepada Allah, tapi habl yang dari Allah. Kemudian ada habl yang dari manusia. Sekarang maknanya menjadi kepada. Ya. Al-Munzid, itu terkenal sebagai Al-Munzid itu salah satu kamus yang terkenal di Indonesia dan banyak dirujuk oleh komunitas-komunitas muslimin di Indonesia. Tapi dalam kamus itu sepanjang yang mampu saya tangkap tidak ada kata min maknanya menjadi ilah. Karena itu bertolak belakang. Dari dan ke itu tidak bisa menjadi satu. Dari dimaknakan ke, min dimaknakan ilah. Tapi sekarang itu hablun minallah dimaknai hubungan vertikal, hubungan vertikal, hubungan kepada Allah. Contohnya apa? Puasa itu hablum minallah, kalau Idul Fitri ada halal bihalal itu hablum minan nas. Baru kemudian puzzle lagi, Masya Allah. Ternyata memang putus betul ini sampai hablum minallah dimaknakan hablun ilallah. Hubungan, habl yang dari Allah dimaknai hubungan kepada Allah.
Ya inilah. Padahal kemudian yang saya pahami berikutnya bahwa hablun minallah dan hablun minannas itu adalah substansi dari sistem ini. Substansi dari sistem Islam itu ada di hablum minallah wa hablum minannas. Yang satu itu sumbernya Allah dan yang satu rujuknya ke manusia. Siapa? Ya wakil Tuhan, wakil Allah. Yang satu habl dari manusia. Ada yang ahli tafsir mengatakan kemudian yang saya pahami berikutnya bahwa habl yang minallah itu bisa dimaknai sebagai kalamullah, wahyu, firman. Itu sebagai habl yang minallah. Wah, kalau dimaknakan hubungan kepada Allah, waduh sudah sangat rendah. Itu adalah problem tafsir. Dan saya terjebak lama sekali. Kenapa? Ya karena saya tidak hati-hati dalam mempelajari tafsir. Bahkan sering menafsirinya sendiri. Ya begitulah. Hal yang sangat substansif, hal yang sangat intisari sekarang menjadi sekedar hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Esensi substansinya hilang. Apa isi substansinya? Yaitu tentang wahyu dan guru wahyu. Hilang. Apalagi kena doktrin lagi yang ahli tentang Al-Quran itu hanya Kanjeng Nabi. Ini kacau lagi. Kenapa? Berarti kesempurnaan Islam tidak akan lagi pernah bisa dicari karena Kanjeng Nabi sudah wafat. Ya, Islam sempurna. Ya, tapi di mana? Di dada Kanjeng Nabi. Tidak ada yang mewarisinya, tidak ada yang menjadi estafet penerus beliau. Ya iyalah, habis deh kesempurnaan. Nah, jadi maksud saya, kalau kalimatnya Mas Imron itu dikaitkan kepada agama, tapi agama yang mana dulu? Agama Islam, ya Islam yang mana dulu? Gitu kan? Islam kan macam-macam loh, berbeda-beda loh. Bahkan ada yang saling mengkafirkan toh. Ada yang saling membid'ahkan, saling mensyirikkan. Nah, Islam yang mana? Islam yang paling menurut saya ya, yang paling menjebak itu adalah Islam yang mirip Islam, tapi bukan Islam. Mirip. Ada orang yang mirip Mas Dev, pasti bukan Mas Dev. Dan itu sangat mengkhawatirkan daya jebaknya. Wah, saya belajar Islam aja sulitnya kayak gini, sekarang ditabrakkan sama yang Islam yang mirip sama Islam yang orisinal. Lebih sulit lagi dong. Enggak sulit, asal kita tertib. Apa? Kita tidak dibebani melebihi kapasitas kita kok. Kalau memang mau nyari Islam yang orisinal, taati kebenaran yang sekarang dipahami sambil mencari kebenaran yang kita belum tahu, dan pada saat kita sudah tahu ada kebenaran yang lebih tinggi, jangan ditolak. Mari kita berproses dan berhijrah ke situ. Ya, sesimpel itu. Tapi kalau kita berharap Islam yang orisinal, yang benar-benar ini masih sama sebagaimana yang diajarkan oleh wakil Allah, yang mana? Sulit deh. Kita jangan melompat deh. Kita di dalam komunitas, dalam situasi, dalam kondisi, dalam budaya, tradisi yang seperti ini, dan kita masing-masing juga merupakan produk sebab-sebab masa lalu. Ya, saya menjadi begini karena ada sebab-sebab yang ada di orang tua saya, lingkungan saya, informasi masa kecil saya, dan seterusnya. Maka, agar masing-masing kita ini proporsional, jangan dibebani hal-hal yang ideal. Kenapa? Karena masa lalu background-nya tidak ideal. Saya sebut bahwa kehidupan saya ini ada dalam tradisi, situasi, kondisi, budaya yang salah asuhan. Saya diasuh dengan asuhan yang salah gitu loh. Bukan berarti semua buruk, tidak. Tapi hal-hal yang prinsip tadi, sampai saya setelah besar ditanya, sholawat? Ya. Siapa Muhammad? Ya tahu. Siapa Ali Muhammad? Nah tuh, ketahuan tuh. Gitu kan?
lebih di situ. Jadi intinya begitu, Mas. Kalau kita mau melihat agama yang sistem, ya, yaitu dipimpin oleh seorang guru wahyu, merujuknya ke kitab suci, istilahnya Quran dan Sunnah. Tapi jangan setiap orang merujuk sendiri-sendiri, jangan setiap komunitas merujuk sendiri-sendiri. Yang boleh merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya minimal itu ahli tafsir dan ahli hadis. Idealnya ya gurunya yang diturunkan untuk itu. Bukan ahli tafsir, tapi ahli ayat, bukan tafsir lagi. Kalau tafsir kan ya masih mungkin benar mungkin salah ya, tapi tetap harus kapasitas yang boleh seperti itu hanya ahli tafsir. Nah kalau orang-orang seperti saya ikut menafsiri ayat jebol semua pemahamannya. Contohnya apa? Contohnya hablum minallah wa hablum minan nas, jebol itu. Dan itulah yang ada di masyarakat. Nah, pernah dengar Mas Imran tentang itu? Loh, ini memang Siwo nggak ngerti kalau seluruh ulama yang saya dengar selama ini yang mengatakan hablum minallah dan hablum minan nas ya hubungan vertikal, hubungan horizontal. Contohnya hablum minallah itu puasa Ramadan, hablum minan nas itu halal bihalal di bulan Syawal. Semua mengatakan begitu, hanya Siwo saja yang mengatakan begini. Bandingkan sekarang argumentasinya. Jadi jangan kita terjebak oleh jumlah, jangan terjebak kita itu keluar dari siapa kalimat-kalimat, tapi bandingkan argumentasinya. Kalau kita memang pecinta kebenaran, kita akan ketemu itu di perbandingan argumentasinya. Nah, jangan kita mengandalkan jumlah banyak saja. Sedikit kalau bermutu, jelas lebih baik ketimbang banyak yang tidak bermutu. Bandingkan argumentasinya, meskipun saya sendiri. Tidak apa-apa, saya merasa ini lebih bermutu dan ada argumentasinya. Ya kalau sekarang sih tinggal kesimpulannya, tapi pada waktu proses saya memahami dan mempelajari kemudian memperbandingkan ini, jungkir balik Mas. Jungkir balik di masalah pembelajarannya, jungkir balik dalam saya harus berani, harus punya nyali berbeda. Tapi tetap saya harus bijak. Gimana ini? Ya sekarang tinggal kesimpulannya. Anda boleh terima, boleh tidak. Tapi itulah yang saya sharingkan yang menurut saya benar sementara ini. Bahwa hablum minallah wa hablum minan nas itu sesuatu yang sangat prinsipal dalam sistem Islam, sangat substansial. Tapi di masyarakat tinggal maknanya menjadi hablum minallah itu hubungan vertikal, hablum minan nas hubungan horizontal, menjadi sangat tidak substansial. Min bisa menjadi kepada. Dan gara-gara ini saya banyak dimarahi oleh sesepuh-sesepuh. Karena saya ngeyel, bukan ngeyel karena argumentasi saya belum dipatahkan gitu loh. Lah malah dimarahin. Ya enggak apa-apa, mungkin memang prosesnya harus seperti itu. Gitu deh kayaknya ya. Jadi kenapa agama itu tidak efektif? Karena ya, karena agama itu beda-beda Mas. Enggak, ini tentang Islam. Iya, Islam juga berbeda-beda. Ada Islam A, ada Islam B, ada Islam C. Ada Islam itu yang lembut, ada Islam yang keras, ada Islam yang suka mengkafirkan orang, ada Islam yang suka menuduh tauhid, ada Islam yang damai, ada Islam yang ngomong. Beda lah. Nah, yang kemudian penjenengan sebut bahwa kenapa agama diturunkan tapi tidak efektif, itu agama yang mana? Ayo. Kan? Jadi kita juga harus hati-hati dong. Harus cermat dong. Apakah agama yang dimaksudkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi itu agama yang kita lakukan setiap hari ini? Atau agama mayoritas masyarakat kita? Apa jaminannya?
kita harus selalu punya sikap yang hati-hati. Wah, jangan nanti kita kejebak ikut-ikutan kepada yang diktator mayoritas. Yang mayoritas harus diikuti. Semua keyakinan yang menyalahi biasanya disebut apa? Yang Islam Islam kebanyakan. Ini Islam Jadi kalau ada keyakinan Islam tapi menyalahi yang kebanyakan Islam yang ada, maka kemudian dia diputus sebagai sesat misalnya. Memang alat ukur kebenaran itu jumlah banyak, Pak. Berarti yang mayoritas lah yang benar. Itu namanya arogansi mayoritas. Ya. Enggak deh. Benar dan tidak benar itu alat ukurnya ada sendiri. Indikatornya ada sendiri, validatornya ada sendiri. Bukan masalah keumuman atau banyaknya pengikut. Islam mainstream namanya. Ya, jadi kalau ada yang menyalahi Islam mainstream, maka dia aliran sesat. Wah, ini namanya diktator mayoritas, bukan dengan semangat kebenaran. Karena kebenaran alat ukurnya bukan jumlah, bukan mainstream. Ya, toh zaman Kanjeng Nabi turun, zaman jahiliyah itu mainstreamnya jahiliyah. Kanjeng Nabi turun dengan keyakinan yang berbeda dengan mainstream. Wah, berarti kalau zaman itu kita cara berpikirnya seperti ini, berarti ini ajaran sesat ini. Siapa yang membawa? Itu Muhammad bin Abdullah. Gitu kan? Nah, kasusnya ada kan di Nabi Isa karena menyalahi mainstream. Aneh, kebenaran kok alat ukurnya mainstream. Ya itu kan kebenaran demokrasi. Suara yang terbanyak lah yang benar. Cukup. Lanjut terus. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.